Sebuah minibus tertabrak kereta api komuter lain jurusan Tanah Abang saat melintas di perlintasan sebidang rel kereta Salimah tanpa palang pintu di Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. Mobil pun terseret sejauh 30 meter. Inilah video amatir warga saat akan mengevakuasi sebuah minibus usai tertabrak kereta api komuter lain di perlintasan sebidang rel kereta Salimah tanpa palang pintu di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian berawal saat mobil yang ditumpangi warga usai pulang mengaji tiba-tiba mati mesin saat melintasi rel kereta api hingga tertabrak dan terseret sejauh 30 meter. Mobil berhenti apa gimana? Enggak berdiri. Oh, mati ya? Mesinnya mati apa gimana? Hah? Mesinnya mati. Mati mesin memang. Masih hidup. Terus ada suara nggak pada saat evakuasi tadi? Ada. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara mobil minibus ringsek di bagian depan di bawah pemilik dan kereta komuter lain sempat terhenti selama 30 menit. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 99 wisatawan yang akan menuju pulau terombang-ambing di tengah laut perairan Pulau Seribu, Jakarta Utara karena kapal yang ditumpangi mengalami kerusakan. Petugas Gulkarmat Jakarta Utara mengevakuasi penumpang ke Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Petugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi 99 wisatawan yang panik akibat terombang-ambing di tengah laut perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kapal motor Rindu Alam yang ditumpangi para wisatawan ini tiba-tiba mengalami mati mesin akibat baling-baling tersangkut jaring ikan di Pulau Sekati. Wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Panggang ini terombang-ambing selama 30 menit. Sebelum akhirnya dievakuasi petugas Gulkarmat Jakarta Utara menuju Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Dari penumpang KM Rindu Alam dari Kali Adem menuju ke Pulau Panggang. Dan kronologinya kapal KM Rindu Alam mengalami trouble di belakang busuk Sekati. Tidak ada korban akibat peristiwa ini dan semua wisatawan berhasil dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pasangan kekasih ditangkap polisi karena membawa obat ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua remaja tersebut sempat berupaya kabur dan membuang barang bukti ke saluran air. Pasangan kekasih berusia 16 tahun ditangkap tim Ewako Resmo Polda Sulawesi Selatan. Mereka kedapatan membawa narkotika jenis obat daftar G ilegal di kota Makassar. Sebelumnya, gerak-gerik mereka dicurigai petugas dan akhirnya diperiksa. Saat didekati, mereka langsung tancap gas dan berusaha kabur. Pelaku sempat membuang satu paket obat daftar G tersebut ke kanal, namun bisa ditemukan petugas. Saat diperiksa, keduanya mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis obat daftar G yang dibeli secara ilegal. Guna proses lebih lanjut, kedua remaja beserta barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pria ditangkap polisi di Lamongan, Jawa Timur karena diduga menyebarkan konten pornografi dan pelanggaran norma kesusilaan melalui media sosial. Kedua pelaku bergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Dua pria berinisial YM dan DZ ditangkap diduga di tempat berbeda di Lamongan, Jawa Timur. Keduanya ditangkap setelah beredar video viral aktivitas penyimpangan pasangan sesama jenis di wilayah Lamongan. Setelah penyelidikan mendalam, polisi mengidentifikasi dan menangkap dua pelaku yang ternyata memproduksi dan menyebarkan konten asusila. Mereka diketahui tergabung dalam puluhan grup media sosial yang mengarah pada hubungan seksual sesama jenis. Konten yang mereka produksi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, melainkan juga disebarluaskan di grup-grup online dengan tujuan mencari pasangan sesama jenis.
YM telah melakukan aktivitas penyimpangan ini selama lebih dari 5 tahun, sementara DZ sudah terlibat sejak lulus SMA. Memproses foto maupun video sesama jenis yang mengandung unsur kesusilaan dengan tujuan untuk mencari pasangan dan lalu dikirimkan atau ditransmisikan ke jejaring media sosial. Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal berlapis, Undang-Undang tentang ITE, serta Undang-Undang pornografi dan terancam hukuman penjara paling lama 12 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Aksi pencurian 2 sepeda motor terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. 2 pelaku membobol kunci gembok dan membawa kabur motor. Pencurian 2 motor selisih beberapa waktu. Dua pencuri ini membobol kunci gembok di Jalan Rukun Ciracas, Jakarta Timur saat malam dan terekam CCTV. Para pelaku mengangkat roda depan motor yang di dekat pintu pagar. Pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan kabur. Setelah memindahkan satu motor, pelaku lainnya masuk ke rumah korban membawa motor metik. 2 motor dicuri beserta helm. Korban yang tinggal menyatu rumahnya dengan kakaknya membuat pelaku bebas mengambil motor. Posisi motor udah dikunci stang, udah dikunci ini, tapi dia caranya dengan menaikkan rodanya, roda motor itu sampai ke depan gerbang sini, lalu di depan gerbang sini dia mulai baru buka kuncinya itu. Oh, berarti cakram itu ya? Bukan kunci stang aja sih. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi dan kini para pelaku sedang diburu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dendam pribadi, seorang pria ditangkap polisi di Polres Kulon Progo, Yogyakarta karena menganiaya temannya sendiri. Pelaku menganiaya korban dengan sebuah tombak dalam kondisi mabuk. Penangkapan pelaku penganiayaan berusia 54 tahun warga Temon Kulon Progo, Yogyakarta oleh polisi tanpa perlawanan. Pelaku menganiaya temannya sendiri, mengakui karena dendam pribadi. Korban mengalami luka robek dan putus uratnya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, pelaku terlibat minuman keras. Pelaku menganiaya korban menggunakan tombak. Mempunyai masalah sebelumnya, ponakannya pernah sebulan sebelumnya berkelahi dengan korban. Datang ke rumahnya, terus langsung dibusuk. Jadi mabuk ya? Mabuk. Jadi kondisinya di depan rumah melakukan penusukannya. Baru 1 kali itu? 1 kali ya? Karena apa Pak? Kalau karena mabuk mungkin pernah ada otak, jadi nggak tahu nih kepalanya. Nggak bisa berpikir dengan baik waktu itu. Pakai apa Pak? Iya nggak Pak. Pakai apa pas menusuk itu? Pakai minuman. Enggak. Tersangka terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan.